Halo penonton Cokro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Husin Syahab dari KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Tidak sedikit kita mendengar putusan pengadilan, bahkan PK atau peninjauan kembali, berulang-ulang dan saling tumpang tindih. Dan ini bertentangan menurut hukum. Namun masih ada upaya hukum dari mafia-mafia itu yang terus dipaksakan karena ada dugaan menggunakan kekuatan politik dan kekuasaan agar tujuannya tercapai. Saat ini saya sudah bersama Bapak Raymond selaku kuasa hukum PT Inti Insan Santosa yang menjadi korban praktik mafia peradilan. Kasus ini terkait sengketa tanah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan yang nilainya triliunan rupiah dengan lokasi yang sangat strategis, menjadi perebutan para mafia tanah yang ada di negeri ini. Selanjutnya akan kita kupas tuntas dalam acara Trending Cast. Baik pemirsa, saya sudah bersama Bapak Raymond sebagai kuasa hukum dari PT Inti Insan Santosa. Saya ingin minta keterangan-keterangan dari Bang Raymond mengenai kronologis. Bagaimana sih kok sampai ada perkara di kasus kepemilikan ya, sengketa kepemilikan di Jalan Gatot Subroto yang itu nilainya juga triliunan, terus kemudian lokasinya juga sangat fantastis. Kayak model-model jadi perebutan mafia tanah di daerah situ. Itu gimana sih cerita kronologis mulai dari pertama kali dapat sertifikat, sebelum dapat sertifikat, kan biasanya ada ahli waris itu. Itu mungkin saya panggil abang aja ya biar cair aja nih selesai. Gimana tuh bang ceritanya bang awal? Iya, jadi awal ceritanya tuh di tahun 89, klien saya, PT Inti, Insan Santosa, itu melakukan pembelian tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto ya, yang kita kenal di Jakarta Selatan. Nah, status tanah Gatsu itu, kita singkat Gatsu ya, itu sudah sertifikat awalnya. Sertifikat Sudah sah secara hukum ya? Ya, nomor 61 atas nama ahli waris Ainun binti Ibrahim. Nah, dibuatlah pelepasan hak di tahun 89 itu. Oleh ahli waris? Ya, kepada PT Inti. PT Inti. Dalam perjalanannya, karena memang niat dari klien saya kan sebetulnya pengen membangun. Iya. Ya, pengen berinvestasi untuk membangun. Nah, kemudian dipenuhilah beberapa persyaratan untuk penerbitan sertifikat. Nah, di tahun 96 terbitlah sertifikat Aguna Bangunan. Aguna Bangunan. Ya, nomor Karena perusahaan ya? Ya, atas nama PT Inti. Nah, ternyata pada tahun 96 itu ada proyek pembebasan lahan ya, untuk flyover. Ya, yang kita kenal flyover Tendian itu. Nah, itu luasannya sekitar 500 meter persegi. Nah, yang mana waktu itu dibentuklah panitia pembebasan tanah. Nah, di saat itu muncullah pihak yang mengklaim, gitu ya. Pihak yang mengklaim. Nah, pihak yang mengklaim ini mengaku dia punya girik. Ya. Dengan girik yang sama. Giriknya C1552. C1552. Atas nama Hasan bin Tauji. Di mana nomor girik itu yang pernah dimiliki oleh sebelum sertifikat ya sama Ibu Ainun ahli waris Ibu Ainun itu. Jadi sebelum terbit sertifikat di tahun 83 atas nama Ainun tadi itu sebelumnya adalah girik. Girik juga. Girik C1552. Sama nomornya dengan yang diklaim itu. Namun beda nama. Satunya Ainun, satunya Hasan bin Tauji. Ya. Nah, dari situlah awal mula perkara itu mulai. Jadi si ahli waris Hasan bin Tauji ini mengklaim dengan dasar kepemilikan girik tersebut dan posisinya klien saya sudah pegang sertifikat ini ceritanya.
sudah SHGB. Ya. Nah, Tapi yang dia masih girik gitu. ya karena ada 2 klaim waktu itu oleh pihak Pemda karena yang Mengeluarkan SK. itu adalah pihak Pemda, akhirnya uang ganti rugi itu dititipkanlah ke Ke pengadilan. pengadilan, gitu. Dikonsinyasikanlah kalau bahasanya hukumnya. Nah, terjadilah gugatan oleh ahli waris ke Hasan bin Tauji. ke PT Inti. Oke. Nah, ternyata PT Inti kalah. Gitu. Oke. Kalah, kemudian di saat yang bersamaan di tahun itu juga muncul gugatan baru. Ya, muncul gugatan baru mengenai sengketa kepemilikan. Dari Hasan bin Tauji. Sama yang menggugat Hasan bin Tauji juga ahli warisnya. Nah, anehnya kalah. Si Hasan bin ahli waris Hasan bin Tauji ini kalah di perkara itu. Nah, karena kalah, itu kan di tahun 96 ya. Iya. Di tahun 2000 mereka menggugat kembali kepemilikan. Ini gugat-gugat terus nih. Ya. Sampai ke PK ya. Padahal sebelumnya kan kalah ya. Oke. Nah, mereka mengajukan gugatan kembali di tahun 2000. Nah, di situ putusannya jatuh di luar kehadiran PT Inti. First take Atau bahasa hukumnya first take ya. Iya. Kenapa? Nah ini, karena alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya ahli waris Hasan bin Tauji itu dia memasukkan alamat bukan alamat Dari PT Inti. PT Inti. Jadi singkat cerita, PT Inti tidak pernah Itu adalah sebagian hadir. skenario lah ya. Ya. Skenario ya, supaya Nah, terus selanjutnya dinyatakanlah si PT Inti. ahli waris Si Hasan bin ahli Tauji itu sebagai pemilik, karena memang tidak pernah hadir. ya. PT Inti tidak pernah hadir, tidak pernah mengajukan pembelaan di persidangan. Nah, kemudian di tahun 2003 ya, itu muncul pembatalan sertifikat Dari pihak ahli waris dari ahli Hasan bin waris Tauji. Hasan bin Tauji. Sertifikat yang Jadi dimiliki setelah dia hasil secara sah secara hukumnya Ya. dari PT Inti dibatalkan dengan ya, nah berjalanlah perkara itu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau tadi kita bicara kan perkara perdata ya, Iya. Pengadilan Negeri. Nah, Sekarang kalau ini betul. perkara Tata Usaha Negara. Nah, di perkara itu mereka kalah, si Hasan bin Tauji ini. Nah, setelah kalah, kemudian di tahun 2005 itu PT Inti melaporkanlah si ahli waris Hasan bin Tauji ke polisi. Ke polisi. Masuk ke pidana sekarang. Melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat. Surat. Apa itu? Surat giriknya mereka C1552 atas nama Hasan bin Tauji itu. Palsu. Nah, kita laporkan pemalsuan, terbukti di pengadilan. Sampai ke PK juga. Sampai tingkat PK. Oke. Nah, akhirnya pada saat perkara itu berjalan, nah ini, si ahli waris ini di tahun 2008 itu menjual kepada pihak lain, Siapa PT itu? Bosowa. PT Bosowa. Bosowa. PT tahu kalau 2008 berarti zaman-zamannya SB sama Pak JK dong. Iya, Oke, PT Bosowa itu kan kita tahu bahwa ada sahamnya Pak JK juga kalau nggak salah. iya dengar informasi seperti itu. Nah, memang di situ mulai ada banyak keanehan dan keganjilan yang terjadi karena ternyata PT Bosowa juga nggak mau kalah lah ya. ya, karena ternyata kenapa dulu sempat PT Inti kalah, karena memang buku girik atau himpunan literatur yang ada di kelurahan itu sempat disembunyikan oleh oknum lurah. Oknum kelurahan. Iya. Oke. Gitu. Jadi Menarik juga itu. dibawalah buku himpunan literatur itu ke rumahnya dia disembunyikan. Nah, waktu proses pidana itu ketahuan dan akhirnya Setelah ada hasil penyidikan, Iya. semuanya Betul, ketahuan. ketahuan. Ada sebetulnya. Bahwa ada, dan ternyata girik Hasan bin Tauji itu
Nggak tidak ada. pernah terdaftar di Tidak pernah buku terdaftar di buku himpunan netrase perhimpunan itu. ya. Oke, siap. Gitu. Nah, pada saat PT Boso mendapatkan pelepasan hak dari ahli waris Hasan bin Tauji, mulailah mereka mengajukan gugatan terhadap PT Inti. PT Bosowa ya. Ya, yang mana sampai dengan tahun 2020 mereka sempat terakhir itu mengajukan perkara tata usaha negara pembatalan sertifikat karena sempat kan ada perpanjangan tuh sertifikat karena HGB kan usianya 20 tahun itu. Iya. Berakhir di 2016. Nah, pada saat perpanjangan itu mereka mengajukan pembatalan perpanjangan sertifikat. Dibatalin lagi sama Bu Bosowa. Ya, dibatalin lagi. Nah, sampai akhirnya tingkat PK mereka kalah. Gitu kan? Nah, kalau dilihat secara hukum sebetulnya perkara sudah selesai. Karena apa? Waktu di tahun 2015 itu PT Inti sempat mengajukan PK. Jadi dengan dasar ada putusan saling bertentangan ini. Jadi ada pidana, ada perdata, Ada tapi tata yang usaha first negara. take ini Nah, belum masih kalah lah istilahnya Iya. PT Inti. Akhirnya itu diajukanlah PK kedua. PK kedua. PK kedua. Jadi PT Inti mengajukan PK kedua, keluarlah putusan PK kedua di tahun 2015. Gitu. Jadi kalau bicara kepemilikan sebenarnya sudah selesai ya. Dengan Bang. PK itu. Nah, Kalau kita dengar dari Abang, saya udah bisa nangkep ya. Ini perkara sebetulnya udah selesai. Apa sih Bang kendala-kendalanya waktu itu dalam perjalanan sejak pertama kali, terus tiba-tiba dari ahli waris yang mengaku, terus kemudian ada lagi PT Bosowa juga mengklaim ya bahwa ini sudah ada pelepasan hak dari pihak ahli waris gitu. Itu apa kendala-kendalanya Bang? Yang paling meresahkan itu buat khususan Abang sebagai kuasa hukum PT Inti yang pernah ngalamin langsung itu gimana Bang? Kendala? ya, kendalanya banyak hal-hal yang saya lihat kejanggalan-kejanggalan ya. Contoh kayak misalkan sebenarnya kalau kita bicara putusan ya itu kan sudah berhenti di putusan PK. Sebenarnya udah selesai lah. Sebenarnya udah selesai. Nah, kenapa kok ada lagi nih? Ya, berarti ada perkara baru. Nah, apalagi ditambah di tahun 2019 atau 20 PT Bosowa ini mengajukan PK ketiga. Ada upaya lagi. Iya. Jadi kan harusnya kalau menurut hukum kan PK itu cukup 2 kali lah ya. Cukup 2 kali. Tapi ini masih ada 3. Masih ada lagi. Ada dugaan berarti Bang. Kejanggalannya adalah gini. Jadi PK ketiga itu diajukan oleh Bosowa atau oleh direkturnya Erwin Aksa dengan dasar surat kuasa. Surat kuasa dari ahli waris. Dari ahli waris. Yang mana surat kuasa itu adalah surat kuasa umum. Bukan khusus. Bukan khusus. Wah. Itu surat kuasa di tahun 2008. Nah, itu kejanggalannya. Nah, kemudian dan ahli warisnya juga udah ahli warisnya itu meninggal. Udah meninggal. 2 orang meninggal. Harusnya udah ini ya apa? Batal demi hukum lah Ya, artinya secara formil tidak bisa terpenuhi. Iya. Nah, tapi kejanggalannya adalah ya ini. PK itu berjalan. PK ini berjalan, diterima pula oleh pengadilan negeri. Ada kemungkinan mafia peradilan di situ bermain gitu Bang. Iya, seperti Bang. itulah. Kita bisa udah tangkep Bang, mungkin pemirsa Cokro TV juga bisa menilai bagaimana sistem peradilan di Indonesia itu masih lemah dan bisa diotak-atik, bisa dicariin celah, padahal kita sudah punya ketentuan hukum yang sudah berlaku. Baik, Bang, harapannya apa Bang kira-kira Bang? Singkat aja Bang. Ya, harapan kami ya, mesti ada jaminan kepastian hukum ya. Dari pemerintah atau negara, khususnya lembaga peradilan ya, Mahkamah Agung. Karena apa? Ini salah satu contoh aja nih. Klien saya ini, mungkin di luar sana masih Pasti banyak. Ya orang-orang yang mengalami hal yang sama nih dengan apalagi masyarakat kecil, masyarakat kecil yang tidak punya modal untuk bikin naik PK ini sekarang, kan nggak ada biaya juga itu. Ya, karena apa? Posisi tanah itu sudah sertifikat, ya, sah secara hukum. Artinya sudah valid. Satu-satunya kekuatan formil yang dimiliki setiap rakyat gitu lah. Betul. Yang kedua, berdasarkan putusan pengadilan sudah selesai. Selesai. Nah, tapi mengapa
masih ada lagi nih. Iya. Dan ini kan menimbulkan ketakutan bagi pihak masyarakat. Dalam hal ini kalau di kami investor gitu ya mau menanamkan atau mau menginvestasikan tanah itu ya jadi ragu. Takutnya di PK lagi, Ya, orang sudah ada ketentuan, betul. nggak boleh lebih dari 2, ini masih ada lagi gitu kan? Ya, itu yang kami butuh jaminan kepastian hukum. Jadi harus ada aturan khusus ya Bang ya? Betul. Oke. Baik, pemirsa Cokro TV, kita sudah mendengar langsung dari kuasa hukum PT Inti Insan Sentosa. Semoga kita ke depan dengan kejadian ini nih yang udah berkali-kali di PK, sudah di PK lagi sampai lebih dari ketentuan hukum yang ada. Kita berharap ini akan jadi atensi bagi pemerintahan dan lembaga peradilan yang ada di negeri ini. Terima kasih Bang Ramon. Sama-sama Bang Husin. Nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Cokro TV, baru saja kita mendengarkan uraian singkat atas permasalahan tanah yang dihadapi oleh PT Inti Insan Sentosa atau PT IIS. Perkara hukum yang ditempuh oleh PT IIS sudah sangat panjang sejak dari tahun 1996. Ahli waris HBT mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Kampung Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dengan nomor SHGB 170 Kuningan Barat yang terbit pada tahun 1996 atas nama PT IIS seluas 1.833 meter persegi. Perkara ini sudah dimenangkan oleh PT IIS berdasarkan putusan kasasi nomor 2524K/PDT/2005 dan sudah inkrah. Pada tahun 2000, ahli waris HBT mengajukan gugatan baru mengenai kepemilikan. Namun dalam perkara ini, HBT dengan sengaja mencantumkan alamat keliru PT IIS, yakni di Taman Kemang nomor 25 Jakarta Selatan. Padahal dalam perkara sebelumnya, HBT telah mengetahui alamat pasti PT IIS yakni di Taman Kemang nomor 32A Jakarta Selatan. Sehingga perkara ini diputus secara prospek. Perkara ini dimenangkan oleh pihak ahli waris HBT berdasarkan putusan PK nomor 142 PK/PDT/2005 dan sudah inkrah. Bahwa sebenarnya sudah ada beberapa putusan yang memenangkan PT IIS yang terdiri dari 1. Perkara pembatalan SHGB nomor 170/PT IIS. Pada tahun 2002, ahli waris HBT mengajukan gugatan ke PT UN untuk membatalkan SHGB nomor 170 milik PT IIS. Perkara ini dimenangkan oleh PT IIS berdasarkan putusan PK nomor 68 PK/TUN/2006 dan sudah inkrah. Kedua, pada tahun 2006, PT IIS melaporkan Hasanah dan Ahmad Guntur karena diduga melakukan pemalsuan surat berdasarkan pasal 266 ayat 1 KUHP terhadap Girik C nomor 1552/10A Blok D3 atas nama ahli waris HBT seluas 14.640 meter persegi. Karena tidak tercatat di buku letter C Kelurahan Kuningan Barat, yang tercatat adalah Girik C nomor 1552 atas nama Ainun binti Ibrahim. Perkara ini dimenangkan oleh PT IIS berdasarkan putusan PK nomor 60 PK/PID/2009 dan sudah inkrah. Ketiga, perkara kepemilikan yang digugat oleh ahli waris HBT sejak tahun 1996 sudah dimenangkan oleh PT IIS berdasarkan putusan kasasi nomor 2524 K/PDT/2005 dan sudah inkrah. Atas dasar 3 putusan yang telah dimenangkan oleh PT IIS ini, putusan PK nomor 142 PK/PDT/2005 yang dimenangkan ahli waris HBT menjadi sangat aneh karena bertentangan dengan 3 putusan yang telah dimenangkan oleh PT IIS. Sehingga PT IIS berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2009
menyatakan apabila terhadap objek yang sama terdapat beberapa keputusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua. Kemudian, PTIS mengajukan PK kedua terhadap putusan PK nomor 142 PK-PDT-2005 dan hasilnya PTIS dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah Akuo dan ahli waris HBT tidak memiliki kepemilikan lagi terhadap tanah tersebut. Permasalahan besar muncul pada tahun 2020 di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pengajuan PK ketiga ahli waris HBT yang diwakili kuasanya Erwin Aksa mengajukan PK ketiga yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Tidak berdasar karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan PK. Pertama, surat kuasa yang digunakan oleh Erwin Aksa adalah surat kuasa umum tahun 2008. Yang kedua, isi surat kuasa tidak untuk mengajukan PK. Yang ketiga, 4 orang pemberi kuasa telah meninggal dunia. Selanjutnya, tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 10 tahun 2009. Terhadap perkara ini, PTIS telah mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menyatakan berkas tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung RI karena pengajuan PK tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana amar penetapan nomor 472-PDT-G-2001-PN Jakarta Selatan. Penerimaan pengajuan PK ketiga ini menjadi polemik yang tidak berujung karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam menempuh proses hukum. Walaupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengeluarkan penetapan pengadilan yang menyatakan berkas tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung RI karena pengajuannya tidak memenuhi syarat formil, seharusnya pengadilan dari awal pengajuan tidak menerima atau menolak registrasi. Hal ini menjadi PR bagi negara agar membuat sebuah aturan yang melarang pengajuan PK sampai ketiga kali, agar tidak ada celah bagi mafia hukum untuk memanfaatkan kekosongan hukum ini yang mungkin saja akan menodai rasa keadilan. Terima kasih. Pemirsa Cokro TV yang budiman, PT Insan Santosa sejak tahun 1989 telah menerima pelepasan hak yang sah menurut hukum yang dibelinya dari ahli waris Ainun binti Ibrahim dengan sertifikat hak milik nomor 61 yang terbit pada tahun 1983 berdasarkan letter C nomor 1552. Pada tahun 1996, ahli waris Hasan binti Tauji tiba-tiba mengaku memiliki girik yang sama dengan letter C nomor 1552 dan terjadilah menggugat sampai ke tingkat PK dan pihak ahli waris Hasan menang saat PK. Kenapa bisa menang? Karena kepemilikan Hasan bin Tauji ini diduga palsu dan ada oknum di Kelurahan Mampang Perapatan yang bekerja sama dengannya. Perlu diketahui pemirsa, dalam ketentuan hukum yang berlaku tidak ada istilah PK lebih dari 2 kali. Namun dalam kasus PT Inti Santosa ini, PK bisa terjadi sampai 3 kali. Kenapa? Karena aturan mengenai PK belum diatur secara khusus. Dan ini adalah tanggung jawab para stakeholder pemerintahan, khususnya lembaga peradilan. Jadi, kita mohon kepada Bapak Jokowi, Komisi 3 DPR RI, Mahkamah Agung, agar kejadian pada PT Inti Insan Santosa ini menjadi atensi, agar pembangunan dan investasi di negeri ini tidak terkendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya di Trending Cast.